Ya udah, Islam. di mana negara Kristen yang mayoritas yang katanya itu mengampuni penjahat? Ada nggak? Lah, kan tanya tadi, berarti katanya sebenarnya bilang tadi apa? Pertama kan Agama gue kasih bilang yang ada untuk dianut kan menjebak, terus ternyata tendensinya diakui kan tidak begitu. ada. Tidak, tendensinya kan begitu tadi. Maksud tujuan pernyataan saudara kan begitu. Maksudnya Nah, kenapa orang ketika Kristen Islam di ada, negara-negara kenapa Kristen, Kristen tidak ada sama sekali? Kenapa tidak ada sama sekali? negara-negara di negara-negara mayoritas Kristen kenapa tidak diterapkan agama kasih? Kenapa harus ada penjara? Loh itu kan pertanyaan seperti itu bisa dilakukan juga ke Islam loh. Ya dijawab dulu, Anda baru harus tahu dilontarkan. itu. Jangan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Apa Berikut pertanyaannya udah dijawab lagi apanya sama gue. yang ini kan pertanyaan menjebak. Jadi tidak salah. Ya dijawab aja, kenapa? Ada apa dengan hukum kasih? Bukankah hukum kasih itu sempurna? Loh bukan kan hukum Islam juga sempurna menurut kalian? Iya, makanya Kenapa ada diterapkan? negara-negara yang menggunakan hal tersebut. Jadi bedakan antara agama dengan negara, Bapak. Itu harus Nah, kalau di dipahami Islam ada yang dulu. menggunakan karena negara bagian dari agama. Di mana Kenapa kalau hukum Kristen Islam tuh dibedakan? diterapkan? Kenapa? Di mananya hukum Islam itu diterapkan di Di negara? Di Arab, mana? Arab Saudi. Secara keseluruhan, Anda punya data tidak? Iya, semua syariat Islam Mana? digunakan. Mau di Arab, Jangan ngarang. mau di Pakistan, mau di Afghanistan, itu digunakan semua. Ngarang. Lo kok kau ngarang? Ngarang lah kau. Lo kok ngarang gue Punya data dibilang? lo. Tadi udah gue aja. Mana ada? Apakah di Pakistan Alhamdulillah. apakah diterapkan hukum potong tangan? Diterapkan nih sini gue Diterapkan cari hukum potong tangan datanya. bagi pencuri. Iya, iya, iya. Coba lihat datanya. Mana ada? Kok ini banyak ngarang? Nih. Kalau hukum nikah itu syariatnya apa? Kristen apa Islam? Hukum nikah, hukum waris, Bang Adam. Kristen ada nggak hukum waris? Tuh, nih. Nih, lihat nih, Afghanistan. Ya, hukum potong tangan. Ya. Nggak percayaan banget sama gua. Ini dari newsweek.com, dari ndtv.com, dari businessinsider.com, dari upnews.com. Taliban official strict punishment. The Taliban has reportedly said that the people found guilty of stealing Afghanistan will have their hands cut off as detected by Sharia. Dar. Selamat datang di kebenaran. Iya, tapi ada dijelaskan situ potong tangan. Ya ini potong tangan. The Afghanistan will have their hands cut Ngawur. off. Itu tulisannya Ngawur. gitu. Pakistan. Kok marah dia? Laksanakan itu. Kenapa dia nggak terima data gua? Ngawur. Bentar, aku naik pakai yang bisa open cam ya. Aku yang bisa pakai open cam. Aku pengen tahu dia kaburnya kayak gimana. Aku pakai yang open cam. Tunggu. Piye iki carane? Kita pakai yang ini ya. Tunggu bentar ya. Aku turun dulu yang ini. Itu Bang Arhan. Hukum kasih itu diterapkan di negara mana saja Bang Arhan? Bang Arham, hukum kasih diterapkan di negara mana saja? Maaf, saya pribadi sih apa namanya kayaknya nggak ada sangkut pautannya sih ngomongin negara dengan Iya, tidak ada sangkut pautnya agama dengan negara. Kok disama-samakan? Itulah lucunya. Disama-samakan. Kalau penerapan hukum itu mengambil dari hukum apa kan begitu? Makanya Ya. kalau nggak ada sangkut pautnya artinya orang Kristen itu bebas termasuk menikah pun
nggak pakai hukum negara kan begitu. Enggak gini, Jadi Bang. Contoh di Amerika. Di Amerika itu kan undang-undangnya itu di keputusan itu dari Senat ya. Jadi Senatnya itu di antara Senat itu ada orang Yahudi, ada orang Islam, ada orang Kristen. Jadi keputusannya itu nggak ambil dari kekristenan, itu ya yang terbaik bagi mereka pada saat berembuk, itulah yang dijadikan undang-undang. Tidak dilihat dari agama. Walaupun Amerika itu kan bukan negara Kristen, jangan salah, negara liberal. Walaupun mayoritas Kristen tapi bukan negara kekristenan. Nah itu beda. Hayo lo, udah naik lagi gua lo. Bisa open cam yang ini lo. Hayo lo. Bisa ngarang lo. Hayo lo. Bisa ngarang. Hayo lo. Ini Bang Hayo Beras. lo. Oke, Nih. enggak, saya tidak membantah data itu. Tapi ya, Lo gimana sih? Hayo lo. ya saya juga Pak itu tahu. Tapi maksudnya begini, tadi udah dibicarakan hubungannya negara Kristen apa? Semacam negara- aja tuh si Arham. agama itu apa? Setahu saya itu negara di Eropa itu tidak ada yang menerapkan pakai kekristenan. Malahan negara Eropa itu kebanyakan ateis. Nah, terus yang di Afrika gimana? Afrika juga nggak menerapkan. Tidak menerapkan, kebanyakan itu jarang yang menerapkan hukum pakai Asia, hukum Kristen Asia? itu. Coba abang sebutkan negara mana yang negara Asia yang pakai hukum Kristen negaranya, ada gak? Nggak ada juga. Ya memang nggak ada itu. Nah, itu kenapa ya? Kenapa ya? Ada apa dengan hukum kasih ya? Katanya sempurna, katanya yang paling keren Ini saya hukumnya. jawab. Kenapa nggak digunakan oleh negara-negara mayoritas Kristen ya? Hei, Kenapa harus aku udah jelaskan tadi. dikait-kaitkan? Jadi kayak di Amerika itu kan yang menentukan undang-undang itu Senat. Senat itu tidak semua orangnya Kristen, ada Islamnya, ada Yahudinya, ada ateisnya, ada agnostiknya. Jadi tidak semua itu keputusan itu semuanya yang mengambil orang Kristen, karena memang itu kan hubungannya dengan kenegaraan. Amerika itu bukan negara Kristen, Bang. Amerika itu negara liberal, bukan negara Kristen. Apa nggak Jadi, kerasa sia-sia jadi Yesus turun ke bumi mengajarkan hukum kasih kalau nggak dipakai? Ya itu makan secara pribadi, tidak bisa Dia secara bawa- kelompok. Keselamatan itu Dia pribadi, bawa- bukan kelompok. Bawaannya mau menyerang saja ini kayaknya. Mau menyudutkan. Tidak mau diskusi. Lo nggak, aku bertanya, ini kan berdiskusi, jadi dijawab aja. Iya itu yang saya jelaskan tadi. Tidak ada negara Kristen memang tadi. Tapi dalam sejarahnya semenjak Asal Kristenan ngomong, mencapai katanya kejayaan sampai sekarang nggak pernah ada satu negara pun yang berlandaskan ajaran Bible atau Gospel, nggak ada. Dari Ya, memang pertama itu. kali sampai sekarang. Bukan karena sekarang ini ada campur-campur agama. Terapkan hukum besar. Betul, Mana? Soalnya nggak bisa dipakai, hukum kasih hanya utopia doang. Utopia tidak bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia aja nggak, apalagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kan kekristenan tuh tahu apa namanya agama itu tuh kan tidak bisa dipaksa. Yesus itu kan kasih. Jadi kalau memang setiap negara itu kan nggak semuanya Kristen. Jadi satu orang itu harus dihormati. Jadi nggak mungkin. Terus sekarang boleh nggak Agama kalau itu ada dibangun pembunuh dengan dipaksa ke penjara, boleh nggak itu? mana? Hukum kasih. Dalam hukum kasih boleh nggak pembunuh dipaksa ke penjara? Kalau nah itulah ya kalau saya pribadi Nih, si Mana Mama ada hukum negara di si sana siapa blokir permanen, Mak. Mak, gue keluar dulu, Mak. Kores, yang lain-lain gue keluar dulu ya. Tunggu, assalamualaikum. Gue lagi bikin salam. Gue lagi di tempatnya Tats Dondi. Oh gitu, ya salam salam, minal aidin ke Koh Dondi. Nah, di Nafidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi jawabannya? yang hukum apa tadi? Ya, iya. Tadi apa pertanyaannya? Iya, itu ini nggak apa namanya dalam hukum kasih boleh nggak memaksa pembunuh ke penjara?
Nah, itu makanya kan kalau di Alkitab itu ada di dalam Roma 13 itu kan negara itu kan apa namanya? Nanti saya bacakan dulu ya. Takut salah nanti. Segala pemerintahan datang dari Allah. Nah, ya itu salah satunya itu ya. Ya itu ya. Oh. Jadi pemerintahan itu membawakan hukum kasih apapun bentuknya. Atau gimana? Jadi kan gini Bang, setiap kan makanya saya bilang ini sepemahaman saya ya, sepemahaman saya tidak ada negara yang berasaskan Bible, pemahaman yang saya tahu. Nah itu aja. Ya karena kan memang contoh misalkan Amerika itu kan bukan negara Kristen, walaupun mayoritas orang Kristen. Oke, kalau Uganda gimana Uganda? Saya kurang tahu, terus terang aja, saya tidak tahu itu. Uganda itu 80% itu mayoritas Kristen dia, Uganda. Nah, terus hubungannya? Nah, itu menerapkan hukum kasih nggak? Saya nggak tahu, belum pernah. Bang Neplos kalau mau naik minta permintaan ya. Bang Neplos kalau mau naik minta permintaan. Nggak ada Bang Juma. Bang Neplos kalau mau naik minta permintaan. Lanjut. Kalau Zimbabwe, Pertanyaan Republik Afrika Tengah itu Saya tidak tahu Bang, saya tidak tahu. Kenapa tidak 7 Maret saja? Kenapa tidak 7 bulan saja ke apakah? nggak, aku pengen tahu gitu penerapan hukum kasih dalam kekristenan tuh gimana gitu loh, sampai kemana gitu. Terus aku tuh berpikiran begini loh ya kawan-kawan kekristenan. Ini nih, aku gini nih, ini yang menarik gini. Hanya orang-orang kekristenan cabang Indonesia yang hidupnya itu penuh makmur dan berkah. Tapi kekristenan di luar Indonesia, contoh Zimbabwe, Uganda, Republik Afrika Tengah, Burundi, mereka itu kayaknya nggak diurus sama Yesus ya, kayaknya. Ya, kalau namanya kekayaan mah itu kan tergantung apanya. Itu kan Nggak usah dilayani Pak, nggak usah dilayani orang begini. Pertanyaan anak kecil ini pertanyaan sarkas begini nggak usah dilayani. Biasa Soalnya aku tuh tidak seneng yang konkret gitu loh. Aku tuh senengnya data tuh yang konkret, yang nyata gitu loh. Bermutu begini nggak usah dilayani. Loh, kok nggak bermutu? Dijawab sekenanya aja. Ya kalau dianggap pertanyaan anak kecil, maunya yang pertanyaan gimana Arfaham? Iya benar. Maunya yang gimana? Ya kamu kira-kira bisa bantah enggak pertanyaannya? Bagaimana Bisa mau bantah enggak dijelaskan yang pertanyaannya? pertanyaan Jangan bilang pertanyaan anak kecil. Teman-teman, Nggak butuh dilayani. teman-teman, aku makan tangan kanan. Ini karena kameranya depan, jadi seperti kelihatan kiri. Ini tangan kanan, ini kiri, ini kanannya. Jadi tolong itu komen-komen di YouTube. Aku makan tangan kanan. Oke lanjut. Iya, kalau mirror tuh kanannya tetap kanan, tangannya jadi kiri dia. Kalau Iya. ini bukan mirror soalnya. YouTube tangan kanan. Mm-mm. Lanjut. kalau saya Jadi pribadi itu ya. saya Gimana tidak ya paham pribadi? ini kenegaraan ya. Jadi kalau di di keluarga kami, misalkan Ini, yang saya pribadi nih ya, yang pernah terjadi uang saya itu diambil lah, intinya berapa belas juta, ini kisah nyata. Kalau secara secara hukum secara hukum negara itu kan bisa saya laporkan, tapi saya tidak laporkan memang. Nah, seperti itu. Nah, misalkan pembunuhan misalkan nih, ya kan? Kalau misalkan orangnya contohnya yang kasusnya itu yang STPDN itu yang buntu itu, ya kan? Walaupun orang tuanya mengampuni, tapi kan ada hukum negara. Nah, hukum negara Indonesia tetap menghukum orang yang itu, orang yang yang membunuh itu. Makanya kan di dalam Roma itu yaitu biar gimana pun pemerintahan itu adalah tangan itu yang kayak abang katakan tadi. Iya, seharusnya sih gini ya. Orang-orang Kristen ketika misalnya udah mengampuni tapi tetap diusut, orang Kristen harus bilang, ini bertentangan dengan hukum kasih. Jangan usut karena saya sudah mengampuni. Ya, itu kan ada Biarkan hukum dia negara. bertobat dengan sendirinya. Harusnya gitu Ya, gitu itu loh. memang kayak contohnya si kasus yang itu yang anak muda dibunuh itu. Suroto itu yang bapak Suroto bapaknya. Orang tuanya kan itu mengampuni, tapi kan hukum tetap berlangsung. Hukum Nah negara, itu makanya harusnya orang tuanya tuh nggak berhenti sampai situ. Orang yang tuanya tuh tetap jangan diusut, harusnya tuh gitu.
Nah, Ini saya sekali udah lagi, mengampuni loh, ngapain lagi di penjara gitu loh, harusnya gitu. Loh, sekalipun bicara begitu juga tetap juga dihukum kan negara yang main. Di main demo tetap hukum, itu nggak bisa. dilaporin ke pengadilan mahkamah Gimana sih? supaya konsisten dalam hukum kasihnya. Pengennya sih gitu kalau aku ya. Iya, Wah, maksud betul. konsistennya di situ di mana? Maksudnya sampean itu kalau bicara masalah kasih di mananya? Maksudnya mau diterapkan di negara kah atau di pribadi kah? Kalau Ya, di pribadi iya. Di pribadi orang Kristen ya begitu, tapi kalau masalah negara, Anda lihat negara mana yang menerapkan hukum Kristen di dalam semua hukum negaranya? Berarti kalau Nggak bisa ya, dipukul- berarti nggak bisa dipukul- diaplikasikan dia ya. Dipukul pipi Anda punya kanan, data kasih nggak? pipi kiri gitu ya, Bang Arham. Ya itu Anda punya ajaran data Pukul ya? sampean tuh. ajaran kasih seperti itu betul. Iya. Ini Bang Arhan ketemu saya pukul pipi kanan, kasih pipi kiri, ini pukul lagi gitu kan. Diterapkan secara pribadi saya- itu. Iya, saya Betul, memang seperti kasih. itu. Kasih. Ajaran kasih, kasihan nih. Kasihan deh. Iya, sebenarnya kalau dipukul tuh kurang ini ya, kurang menguntungkan akhi gurun. Kalau diminta, Tapi itu karena juga ada di tergantung Matius dari 6 nomor pola 6 pikir itu, orang, mintalah Pak. maka kau akan diberi, ketoklah maka kau akan dibukakan pintu. Kan tidak Jadi orang Kristen itu diminta. kan tidak bagusnya. sepenuh Ya. kan tidak sepenuhnya orang menerapkan Alkitab di kehidupannya. Jadi bisa saja pada waktu Bapak pukul saya ya saya balas. Loh, Kan kok begitu, gitu? tidak semua. Oh gitu. Katanya hukum kasih diterapkan itu secara pribadi. pribadi. Kalau Ya, kita kan terapkan itu kan saya katakan tidak semua orang bisa menerapkan hukum yang ada di Alkitab itu di diri pribadi. Bisa saja saya bilang pada saat itu saya membalas. Tapi Anda kalau saya tadi terapkan jelas saya ngomong. maafkan. Contoh. Tapi Tadi kalau ngomong, saya ini terapkan hukum hukum negara itu apa di atau diri pribadi? saya, Kalau saya- pribadi mah iya gitu. Berarti Anda menerapkan juga secara pribadi. Iya. Kalau hukum negara tidak berarti Kalau saya pribadi terapkan Anda di pribadi ya menerapkan. iya. Iya, berarti Anda begitu Kalau dong. saya terapkan Nah di itu kenapa Konsisten. orang-orang Kristen ketika bahas kenegaraan agamanya hilang tiba-tiba, Kristennya tuh hilang tiba-tiba gitu, langsung pakai logika dia. Kenapa ya? Ya karena tidak menjalankan Alkitab orang Kristen ya bang. Gampang jawabannya. Gini bang, emang abang yakin Negara semua tidak orang Islam itu- menjalankan hukum Alkitab. semua orang Islam yakin sholat 5 waktu? Saya tanya. Semua orang Islam yakin tidak ada yang berzina. Semua orang Islam yakin tidak ada yang minum alkohol. Berani jamin nggak 100%? Semua orang Islam itu sholat 5 waktu. Tidak minum Iya, alkohol. cuma sholat 5 waktu tidak ada hubungannya dengan ketika ada penjahat menyamperin diri kita, itu nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Berarti kan seakan-akan semua orang Kristen harus menjalankan agamanya. Saya tanya Nah, balik. coba sebentar ya sebelum lebih jauh. Apakah apakah di Indonesia Anton Nelson sama apakah di Arham di Indonesia juga harus begitu? ya harus sih. Aku pengen nanya nih, untuk dari Arham sama Anton Nelson ini Kristen yang taat nggak? Menjalankan hukum kasih nggak? Ya, Iya, belum benar. sepenuhnya tentunya. Belum sepenuhnya. bener ya? Betul, Oke, tidak sip. sepenuhnya. Ya oke. Ya Seperti untuk para kalian juga kriminal begitu. Ada yang silahkan menerapkan, ada yang silahkan tidak. kunjungi Dan tidak semuanya rumah-rumah bisa diterapkan. Arham dan Enko Nelson. Karena jika ada yang kalian ambil barang sesuatu, maka dia akan memberikan barang yang belum diambil. Di Islam kan dianjurkan untuk sholat. Berapa banyak orang Islam yang tidak sholat? Berapa banyak negara yang tidak menerapkan hukum potong tangan? Turki itu negaranya itu sama kayak Eropa, orang nggak ada Islamnya itu KTP doang. Turki itu Arab Ya. juga sekarang udah sama, udah modern. Enggak, maksud gua gini, Udah KTP-nya Islam, tapi tetap ketika ada orang yang berbuat jahat, maka akan dihukum, diadili, itu pasti. Oh, itu aja nonton itu juga dugem aja Arab udah boleh sekarang kok. Iya, tapi kalau nonton dugem itu kriminal nggak? Nah, itu ngeles Nah aja itu kan. dia posisinya gitu loh. Di Udah situ gini susahnya aja. gitu loh. Itu pelanggaran. Gini aja. Nah, itu. Di situ susahnya Gini gitu. aja. Kalian kalau Gini melawan aja. penjahat itu dosa. Kalau kami melawan penjahat itu pahala gitu loh. Ngawur. Gini Iya. aja. Ngawur. Kalau Tuhan di Islam kan cuma satu. Kalau di Kristen itu kan Tritunggal itu gimana? Oh beda topik ini. Enggak. Kul huwallahu ahad cuma satu. Kalau di Kristen itu. So, Abang gimana jelasin maksudnya? itu udah sering jelasin. Mungkin juga abang-abang juga kan udah sering dengar. Ya, jangan melebar kemana-mana. Jangan ke misalkan ke negara itu. Nah, Di Islam itu kan saja. abang itu yang Tentang mulai. tauhid aja.
Abang Perah itu yang mulai itu. Udah. Ya karena kan kita kan lihat yang konkretnya buktinya apa gitu. Kalau ajaran ini benar tuh itu buktinya apa. Kalau buat gua kan ajaran ini benar tuh buktinya apa ya dipakai gitu loh. Dalam skala sosial yang tertinggi apa itu kenegaraan. Nah, Saya itu maaf bang, saya itu di lingkungan Muslim dari SD pun di SD negeri. Saya lihat banyak teman-teman saya pun tidak menjalankan syariat Islam. Itu aja. Itu pribadi bang, penurutan itu pribadi. Nggak bisa kita bilang semua orang Buddha menuruti ajaran Buddha, nggak mungkin seperti itu. Iya Orang Hindu betul, juga tapi nggak ada hukumnya yang diterapkan maksudnya bang, bukan iya, syariat kalau nggak menjalankan itu. kan oknum Kalau itu. oknum Nah, itu. itu sama, itu juga sama. Ya masa Kristen bermiliar-miliar oknum semua isinya kan nggak gitu kan. Harus ada dong. Seenggaknya satu negara gitu mewakili. Kan udah Satu dijelaskan negara tidak itu isinya ratusan juta orang loh, ratusan juta manusia loh. Makanya kan saya bilang tidak ada negara yang dibangun berdasarkan asas kekristenan, tidak ada negara Kristen. Kenapa? Ya saya tidak tahu kalau itu. Aduh. Terus sekarang gini, ini Encoy ini orang Kristen tapi agamanya Advent gitu ya? Iya, Kristen Advent disebutnya, ya. Nah, kan bener kan? Kalau Arham orang Kristen tapi agamanya Protestan kan gitu ya? Yang agama itu Kristen, bukan nggak balik itu Bang Pera, Bang Kot. Agamanya Kristen, cuman Bang Enko Kristen Advent, agama Bang Arham Kristen Protestan. Kalau Kristen agamanya Kristen. Bang, Apa? jangan seakan-akan Muslim juga cuma satu aliran, Bang. Saya juga tahu Muslim itu banyak alirannya. Ya tapi kalau orang Islam disebutnya Muslim gitu loh. Aliran. Nah sekarang kalau orang Kristen disebutnya apa? Disebutnya ini kan berarti bagian dari agamanya kan gitu. Nah, itulah Bang. Kalau Nah itu dia. Kalau kami kan Bang Eko tetap Islam, bedanya mazhab tapi agama Islam. Kalau Bang Eko kan Advent lah, Protestan lah, Katolik gitu. Kalau kami tetap Islam, mazhab yang beda mazhab. Tapi Ya, tetap jadi gini, UTSD gini loh. Dalam Islam itu agamanya apa? Islam. Orang yang beragama Islam disebutnya apa? Muslim kan gitu. Nah Ya, kalau betul, orang Kristen betul. kan orang yang disebutnya ini bingung gitu. Pokoknya orangnya namanya Kristen, tapi agamanya apa gitu loh. Kan bukan agama. Kristen itu bukan agama, tapi itu nama pengikutnya. ya sama aja disebutnya juga agama. Di Indonesia kan Gimana diakui sih? agama. Makanya yang paling benar itu ini orang Encoy ini orang Kristen, tapi agamanya Advent gitu loh. Iya, Oh, nggak tapi ada kan di begitu, Indonesia Bang. disebut agama. Indonesia disebut agama. Ngawur. Gini Bang. Kalau Abang masih punya kebenaran, Tapi orang Kristen sendiri tidak mengakui loh kalau Kristen itu agama. ya. Ini yang Di Islam kadang juga kan. bingung. Nah, pertanyaan itu bisa dilontarkan juga ke Islam. Apa orang Indonesia orang Islam juga mau disebut agama juga? Agama, kalau Islam Islam agama ada agama. ayatnya. Coba Ya, kalau cari begitu di silakan. Kristen. Kalau begitu silakan baca Quran Anda surat Al-Maidah ayat Ada. 3. Inna dina ada ini tuh. Islam. Sok saya Tidak bacakan ada surah agama yang Al-Maidah. diridhoi Allah kecuali Islam. Din itu agama, gitu loh. Inna dina indallahil Islam. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya. Ya, pengertian din di situ apa? Pengertian din di situ apa? Coba Agama, lihat agama. anunya. Coba lihat apa agama. Agama itu kan Sanskerta. Tidak kacau. Kok Sanskerta gimana? Tidak kacau, gamanya apa kacau? Jadi tidak kacau-kacau gitu. Nah, sekarang kalau Agama Kristen kan dari tidak- bahasa Sanskerta. Kalau Kristen Agama. Nah itu ini katanya lagi penafsir ini tuh sebuah Quran, kekeliruan kata ya din itu kawan-kawan. Agama itu dari bahasa Sanskrit tapi itu kata artinya agama. kitab. Nih perhatikan Bahasa Sanskerta yang Agama ada di in Indonesia. Sanskrit. Agama. Nggak sini. Kita belajar, Agama itu kan bahasa Agama in Sanskerta Sanskrit itu yang apa ada di ya? Indonesia. Sementara di Arab kan din. Nah ini nih. Nah, Din. nih agama itu bukan tidak kacau artinya. Perhatikan sini. Apa? Sini. Nih, agama refers to rising gitu. According to the 11th century, Jananaruh Nafa, a treatise on Jain Yoga in roughly 2200 Sanskrit. Nggak ada tidak kacau lah, nggak ada nih.
Dapat dari mana gue nggak ngerti itu, tidak kacau. Tuh agama, text in Sanskrit that were concerned primarily with sadhana, ritual and spiritual practice were also considered part of the body reveal. Gini saja. Tulis saja di Arham Google nih itu emang nih arti dari tadi. coba lihat di Google. Ini Google ini nih agama Arti in agama. Sanskrit tuh. Ini Arti agama in Sanskrit. Arti agama, tulis saja arti agama. Tulis saja arti agama. Enggak, kita langsung aja ke Sanskertanya langsung gitu loh. Ngapain arti Tidak agama usah. lah, elah. Langsung tulis saja arti agama itu apa. Tulis saja di Ya ini Google. agama in Nggak usah Sanskrit. repot. Agama dalam Sanskerta. Tulis. Kenapa sih anti banget sama tulis. bahasa Inggris? Kenapa sih? Enggak, tulis saja di, kita kan orang Indonesia. Tulis saja di situ supaya orang sini semua mengerti. Abangnya tinggal di mana, Bang? Memangnya juga Bang Aduh. tulis saja di situ arti agama apa. Iya ini arti agama ya ini nih. Ini kita agama meaning ya, agama meaning. Kita gantilah, nggak usah Sanskrit, agama Arti meaning. agama. Tuh. An old word lizard with a large head and a long tail. Oh, kadal, Ini lebih kadal. bagus Arti tinggal di agama Australia kadal. karena bahasa Indo. Ini Inggris tapi. Tulis saja artinya di situ, arti agama. Nih agama artinya apa? Ada, nah ini nih agama, agama artinya apa? Agama Hindu. Agama adalah kumpulan dari beberapa literatur tantra dan kitab suci sekolah Hindu. Apalagi? Ayo, mau Arti kemana lu kata larinya lu? agama. Ayo. Mau keluar kemana? Arti kata agama itu apa? Ngawur. Ini udah dikasih tahu agama dalam Hindu ini apa? Tuh. Diskusi sama anak SD ya begini. Lo diskusi sama anak SD kok bisa ngeluarin Google? Lain kata lain digaru. Lah ini apa ini? Tulis arti agama itu apa? Ya udah, arti Kita tulis agama di ini ya. Google Ini arti mau nggak agama. ini? Apa arti dari kata agama itu? Mau? Coba. Nah ini ya, kita buka ya. Nah tuh. Dari beberapa istilah di atas maka kok langsung ke sini. Secara istilah didefinisikan mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Nah ini. Dapat dari mana tidak kacau? Hah? Dari mana? Dari WordPress, iya. Dari Blogspot. Kalau tidak pakai saja kamus bahasa Indonesia lah. Repot. Aduh. Ya udah kita lari lagi ke sini. Agama KBBI lah. Lain kata lain digaru. Nah, Susah memang diskusi sama KBBI ini ya, KBBI. Nah, Dia mau bikin gini itu. Arti agama itu udah dapat. Ini. Arti nih agama. kbbi.web.id ya. Nah, ajaran. Agama itu ajaran. Sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Nah, kata agama mana? itu sebenarnya sudah pernah dipelajari Mana di tidak SD kacau? waktu masih Nah, ya itulah maksud gua. Tapi itu kok- maksud gua yang gua tunggu-tunggu tapi kok- kata-kata itu tapi gitu. kok- Pengetahuan lu tapi mentok kok di tiba- SD. Tapi kok Itu. tiba-tiba ada orang yang Arham. Agama tidak kacau lah. Wah, lagi pula memang orang Kristen siapa Indonesia yang, sepakat. yang dibilang Kristen itu bukan agama? Emang Kristen udah jelas agama. Lihat orang-orang Kristen sendiri para apologetnya kekristenan itu ngomongnya Kristen bukan agama. Ya bilangnya gitu. Udah jelas agama itu kan Iya, udah jelas pemahamannya itu. Di Indonesia sudah jelas dikatakan agama. Berapa agama di Indonesia yang Bang, dikatakan? ini kan Kristen yang mengatakan, bahkan ke John Peter itu mengatakan itu adalah ormas katanya. Kristen itu ormas, bukan agama. Dan itu organisasi. Ginting. Nggak ada situ agama kan Kristen itu kan kepercayaan, itu agama kalau dibantah.
Iya, kalau untuk dialek boleh bicara agama, tapi kalau di internal sendiri katanya bukan agama. Ini orang Kristen yang bicara, Ya, itu bukan kami Muslim, Bang. Makanya percaya makanya gini, udah paling benar Enco Nelson itu orang Kristen, agamanya Advent gitu loh. enggak seperti itu. Ya, kalau saya mah terserah bang. Orang mau bilang saya agama Advent juga tidak masalah, tidak dosa bagi saya. Abang bilang saya agama Advent juga saya nggak marah kok, nggak apa-apa. Iya, makanya enggak di sini gua meluruskan, bukan gua mengini apa. Bukan Dan, gua dan kalau ngomong bicara aneh-aneh. tolong ketawanya itu dihilangkan sedikit untuk Oh iya udah sip. untuk Habis menaikkan lucu. level. Maksudnya kan kita ngobrol santai. Nggak masalah bang. Kalau ngomong seperti itu kan lebih cenderung ke anak-anak di deker itu. Saya selalu ngaku Kristen Advent nggak ada yang masalah. Kalau orang dewasa ngomong marah-marah terus ya atau gimana? Iya kelihatannya kalau kita ketawa begitu kan kurang dewasa itu. Udah berdewasa lah sedikit. Lagian di Ya sini udah, kan kita tidak berdewasa ada sedikit ya. Kita marah-marah ya. Ya. Respect bang. Ketawa gitu kan Bang ketawa Arham. ngejek gitu. Ada pertanyaan Ngejekin. Kok mengejek? Kalau di agama kita tuh nggak boleh itu. Mengejek itu melekat kepada subjek atau objek? Ya kalau menurut Udah bahas yang lain aja. Nah, kan bingung sendiri kan. Yang Ya udah lain kita bahas aja. yang lain yuk. Kita stop soal agama. Ya, bahas yang lain, Ya, bahas yang topik lain, baru, Bang. topik baru. Ya ketawa lagi. Silakan, Li. Bunda, silakan Bunda. Udah gua mute ah. Bunda, kondisikan Bunda. Kalau ada orang Kristen yang suka ketawa mengetahui pembahasan, Anda di mana, Pak? Bang Arham. Kalau saya Tidur pribadi saya atau- tegur. Kalau saya pribadi saya tegur. Nah, ini bagaimana dengan Arham? Kan begitu. Ya sama. Orang sama. Kristen itu iya, makanya jangan menegur-negur orang sementara Anda tidak mempelajari orang Kristen itu sendiri. Gitu loh. Sebenarnya kalau diskusi yang Orang adil Kristen itu malah justru lebih parah. tidak mencerminkan Oh, Kristus gitu ya, itu Pak. Saya sebenarnya. baru tahu itu karena saya baru datang di sini. Nah, Saya baru makanya kumpul di itu. sini Pak, jadi saya kurang tahu belum. Ya, Tahu. Maaf. Pak Enko, Bapak mengadakan Natal ya, merayakan Natal. Kami tidak merayakan Natal, Bu. Nah, kenapa Anda tidak merayakan Natal? Apa alasannya? Karena tidak tercatat atau bagaimana? Natal itu kan ya satu tidak tertulis di dalam Alkitab dan bukan berarti tidak percaya Yesus ya kan ya intinya emang Tahu. ya itu Natal itu pada dasarnya itu kan baru di zaman Yesus tidak ada Natal ya, baru ada itu pada saat yang itu tadi yang sejarah abang saya cerita itu pada saat sudah di Eropa itu kan Iya betul. di Yeremia 10 itu udah dinubuatkan mengenai Natal. Maaf Bang Arham ya, bukan berusaha. Bentar Bang Eko. Bang Arham merayakan Natal. Ya begitulah. Nah, saya Bang bukan Arham tidak merayakan Natal. merayakan pasti. Oh ya, kalau Bang Arham merayakan Natal, saya minta datanya di mana Yesus lahir pada 25 Desember. Kalau Bang Eko tidak merayakan, jadi tidak bertanya saya. Kalau Pak Arham kan merayakan, jadi saya bertanya, di mana tertulis dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Silakan Pak Arham. Itu tradisi, Bu, sebenarnya. Ya, saya tanya ke Pak Arham, Pak Eko. Yang lain saja. Kenapa yang lain saja? Berarti Ya, kalau itu tidak ada datanya ya. Berarti itu tidak datanya, berarti Pak Arham Dan- hanya mengikuti daripada doktrin daripada bapak-bapak gereja ya. Betul? Tidak, kalau pertanyaan seperti itu kalau boleh ya ditujukan ke orang lain saja dulu. Iya, ini kan kita cerita fakta, berarti betul ya? Itu doktrin ya, Pak. Ini ditujukan kepada yang merayakan. Kalau yang nggak merayakan ya nggak perlu. Nggak bisa, nggak saya ditanya. tanya. Karena ini menyangkut apa yang dilaksanakan oleh orang Kristen itu sendiri. Makanya ditanya kenapa Anda melaksanakan perayaan Natal, kan begitu kepada orang Kristen. Nah, katanya Bang Arham merayakan, makanya ditanya gitu, Pak. Berarti gini ya,
Karena kalau saya sependapat dengan Bang Eko ya, saya sendiri sependapat. Karena tidak ada tertulis Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Itu hanya doktrin ya, doktrin. Jadi kita tidak harus menuruti apa kata bapak-bapak gereja. Kita cukup mengimani Alkitab saja. Mana Alkitabnya? Jadi cukup mengimani Alkitab saja. Dan saya setuju dengan Pak Enko. Bukan berarti Pak Enko ini tidak pengikut Yesus, tapi dia mengikuti daripada Injilnya. Beda dengan Pak Arham. Pak Arham justru menentang Injilnya, di mana di Injil itu tidak ada dijelaskan bahwa kalian setiap tanggal 25 Desember harus merayakan Natal. Tidak ada kata-kata seperti itu ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi bisa dibilang Pak Enko lah pengikut Yesus sebenarnya, Pak Arham tidak. Nah itu justru kalau yang lahir tanggal 25 Desember itu identiknya dengan Dewa Matahari. Dewa Molo. Coba ketik Ya, betul, coba Dewa ketik Matahari. itu. Ya, Dewa Molo. Justru yang lahir 25 Desember itu adalah Dewa Molo. Dan tidak tahu ya bagaimana bisa persamaan antara Dewa Molok dan Yesus bersama lahir pada tanggal itu. Karena jelas di Alkitab tidak ada. Jadi bisa dikatakan pengikut Yesus sejatinya adalah Advent. Ya, karena mereka menaati, mereka bersunat, mereka tidak makan babi, dan mereka tidak merayakannya daripada 25 Desember. Malah saya setuju dengan Advent. Jadi Contohnya gini, contoh maaf ya saya tambahin ya, Sinterklas, rusa, terus yang salju-salju itu menggambarkan kekristenan apa dari situ? Nggak ada kan? Terus apa nama Sinterklas coba di Alkitab memang ada. benar sekali. Nah, jadi itu doktrin. Kalau saya ngapain tadi Pak Enko? Kenapa bisa ada Sinterklas? Itu ngikut-ngikut tradisi orang luar, ya kan? Oh, betul. Ya. Terus kan pembagian hadiah. Dijelaskan Natal itu pembagian hadiah. Padahal zaman dulu gak ada pembagian hadiah loh. Zaman dulu gak ada. Betul. Ya, itu memang tidak ada. Itu penambahan. Jadi zaman dulu kita cuman tadi Bu terjadi inkulturasi. ya Terjadi terus inkulturasi di mana ketika Kristen berpindah ke Eropa ya terjadi yang seperti saya bilang tadi inkulturasi. dan itu ya paling kalau liturgi saja kalau zaman dulu. Nah sekarang ini sudah ada pembagian hadiah. Nah kayak masalah kado itu Sinterklas itu diikutin tradisi. Nah ada pohon-pohon Natal. Pertanyaan saya ada lagi, kenapa ada pohon Natal? Siapa yang pertama kali membuat pohon Natal itu? Karena di dalam Alkitab tidak ada dijelaskan tentang pohon Natal. Bisa dijelaskan Pak Arham? Ya itulah tadi yang saya katakan dari awal, bahwa ketika Kristen sudah pindah ke Eropa terjadi inkulturasi. Maksudnya inkulturasi budaya yang tadinya A menjadi B. Artinya terjadi pembauran, terjadi asimilasi. Sehingga kekristenan yang ada sekarang ini, kalau kita telisik, ya jelas ada perbedaan dengan kekristenan yang awal itu. Kan sudah masuk ke Eropa. Oke. Nah, ini berarti Pak Enko ini tidak mau. Tapi untuk tidak melaksanakannya itu juga Bu ya, itu lagi. Apa yang dilaksanakan oleh bapak-bapak gereja ya otomatis para jemaat harus mengikuti. Kalau mereka laksanakan Natal ya harus Natal. Laksanakan ini harus ini, laksanakan itu harus itu. Tapi kan tidak tertulis. Walaupun barangkali sudah terjadi distorsi, sudah terjadi seakan-akan sudah terjadi penyelewengan. Tapi tidak tertulis di Bible, itu permasalahannya Pak. Tidak tertulis di Bible, kenapa dilakukan? Ya itulah, saya juga masih bertanya kalau masalah itu. Aduh, yuk Pak, yuk kita tanya bareng-bareng yuk ke pendetanya yuk. Ayo saya temenin Bapak. Mau ke Bapak gereja mana biar saya ini deh. Kita tanya bareng-bareng kenapa bisa seperti itu. Gitu ya. Nah,
Hati-hati dengan perayaan ulang tahun. Perayaan ulang tahun itu kan sama sebenarnya tidak ada di Kristen juga. Happy birthday to you. Tapi itu adanya di ini loh. Itu kalau ulang tahun itu ngikutin tradisi luar. Itu kalau itu saya tahu tuh. Tradisi luar. Memang zaman itu dulu Kristen nggak ada yang seperti itu. Jadi ngikutin tradisi. Di keluarga kami tidak ada perayaan ulang tahun. Tidak ada. Saya cuma penasaran ke Pak Arham ini ya. Itu kan jelas Pak di kitab Bapak itu, mana kitab sih? Di kitab Bapak itu jelas loh. Yesus itu sunat. Kenapa Bapak tidak mau melakukan sunat? Udah pendek. Sudah dijelaskan barangkali. Sunat baik untuk kesehatan, sebaiknya memang disunat. Itu kan kesehatan juga lebih baik sunat itu. Ya, tapi kan ada juga Kristen yang sunat. Ada itu Pak Enko sunat, Pak Enko sunat. Iya. Ya alasan Semua orang kesehatan Kristen memang juga sudah jadi alasan yang utama kesehatan itu, maka diperintahkan. Makanya kitab suci itu memerintahkan apa yang diperintahkan di situ yang berkaitan dengan kebenaran termasuk sehat. Gitu Bang. Makanya sunat itu sehat diperintahkan, diwajibkan jadinya. Gitu Bang. Nah, di perjanjian baru kan Pak Enko itu dinyatakan bahwa segala jenis binatang boleh dimakan yang berkaki 4 semuanya ya boleh dimakan. Pertanyaan saya buat Pak Enko, kenapa kalian tidak makan kerang, udang? Ya itu kami mengacu kepada bukan cuman itu, saya vegetarian malah Bu. Oh, gitu ya. Kalau vegetarian, kalau dia lapar pas mau makan tinggal menghadap matahari ya mukanya ya sambil mangap. Enggak gitu juga. Kan ada disebut Daun kan makannya gitu Daun. yang disebut vegan itu, maaf ya. Saya ini pekerjaan saya penyuluh kesehatan loh. Pekerjaan saya mencari nafkahnya penyuluh kesehatan, dan maaf ya, saya sering ngasih penyuluhan kesehatan di pesantren di Tasikmalaya sini. Saya join sama pesantren sini. Nah itu, jadi kami vegetarian itu ya memang untuk kesehatan, dan memang beberapa. Tasikmalaya di mana Bang? Gimana? Tasikmalaya mana? Tasikmalaya di mana? Saya ini Kalau menurut saya itu sih vegetarian itu kan pribadi bukan ajaran. Pribadi. Wah, kalau di Aceh pengen ajaran sehat ya. Hah? Kalau di Aceh ajaran. Bibelnya ada nggak di kitab Anda untuk ajaran Sebenarnya untuk bukan, vegetarian? Dibaca di Kejadian 1 ayat 29. Iya, kalau mengajarkan untuk kebaikan ya semua orang, misalnya yang penting biar sehat itu makan ini biar sehat, minum ini biar sembuh, kan begitu. Sama juga apa artinya secara personal gitu loh. Ya, tapi kalau tapi kan tetap aja Bang, kalau secara penurutan kan nggak semua menurut. Iyalah. Brother Enco, Putri Malu rasanya apa? Belum pernah. Kalau itu dibuat ramuan pernah, tapi kalau untuk dimakan tidak pernah. Oh. Eceng gondok? Belum pernah rasa. Jadi makan apa kalau vegan? Vegan itu ya banyak, kangkung, bayam, sawi, banyak lah. Sayur, ikan denci. Tapi itu jangan ikan lupa tongkol. itu juga ada aturannya. Maksudnya cara makannya mentang-mentang vegetarian Ya, makan itu terus ya kena saya udah rematik. paham tuh. Gimana? Itu kalau bunga melati biasanya dimasak kayak gimana aja? Bunga melati. Oh, belum pernah, kebetulan belum pernah. Hah? Ini Bang Kores di bunga melati. Emang dia mau ngapain makan bunga melati? Tumbuhan. Bunga melati kan bunga itu. Sesajen. Ngade-ngade. Jadi pernah makan bunga? Bunga kayaknya saya belum pernah coba. Belum pernah Mau ritual si Kores bangun melati. Bahkan kalau sebaiknya itu kalau di atlet tuh makanan yang digoreng itu dikurangi. Oke, persamaan Pak Arfan sama Bang Enko ini persamaannya sama ya, satu ya, yaitu sama-sama menuhankan anak orang. Pertanyaan saya nih ya, kalian itu masih mengikuti yang sama, yaitu sama-sama
sama-sama menuhankan anak orang. Padahal kalian itu sama nggak ini Tritunggal, Trinitas gitu? Bang Enko apa Tritunggal apa gimana tuh? Jadi kan misalkan ya kalau saya pribadi tidak apa ada yang sebutnya sama-sama Trinitas, tapi pemahaman Trinitasnya itu beda. Bedanya di mana? Kalau Bang Enko di mana Trinitasnya? Contoh kemarin tuh saya ada diskusi juga, ada Katolik juga. Nah kalau Katolik, tapi yang nggak tahu ini ajaran si dia pribadi aja atau Katolik secara keseluruhan saya nggak tahu. Kalau di Katolik yang saya dengar itu kemarin satu tapi bisa omnipresent, bisa berpindah di tempat. Nah itu. Nah Kalau Bang Enko gimana? tidak seperti itu. Jadi memang kebanyakan orang Kristen malu, jangan dibantah dulu ya. Terus kebanyakan orang Muslim pun kalau saya jelaskan ini dipotong seakan-akan pemahaman saya sama dengan Kristen lain padahal agak sedikit beda. Nah kalau di kami itu di Alkitabnya sudah jelas 1 Yohanes 5 ayat 7 ada 3 ya pribadi yang hidup di dalam surga, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Nah itu ya. Nah, jadi oknumnya itu ada 3, Bapa sendiri, Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri. Nah itu ya. Nah contohnya gini Bu, contohnya pada saat Yesus dibaptis, ini cerita sederhana. Yesus dibaptis, ada Roh Kudus berupa burung merpati hinggap tuh di bahunya, dan ada suara Bapa dari surga. Inilah anakku yang kekasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah di situ kan kita udah nggak bisa bantah lagi. Ada 3 oknumnya. Oknumnya beda. Ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus. Dan di Wahyu ada, pada saat Stefanus dilempari batu di kisah 7, aku melihat Yesus berada di sebelah kanan Allah. Berarti kan udah jelas pribadinya beda. Ya gitu ya, betul nggak? Nah jadi ada 3 pribadinya. Ada Bapa sendiri, Yesus sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Nah tapi makanya kan Yesus tapi ada oknum 3, tapi bukan berarti di pemahaman kami itu bukan berarti Tuhan itu ada 3. Tetap satu. Makanya Yesus katakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Nah maksud satu di situ adalah satu keilahian, satu rencana, satu sifat. Jadi ketiga ini semuanya ini tidak mungkin bertentangan. Semuanya itu satu pikiran, satu rencana, satu keilahian. Nah seperti ini yang disebut satu itu adalah rencananya, pikirannya, keilahiannya. Tapi pribadinya itu 3. Makanya kan di Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu kan yang dimaksud Bapak satu itu yang mana? Bapak adalah satu yang mana? Yesus apa Bapak? Aku dan Bapak adalah satu. Nah, satu di sini bukan berarti orangnya satu. Kan saya udah jelasin dari awal. Ada tahta Allah, tanda anak domba, ada pada saat Yesus dibaptis, ada suara Bapa, terus ada Roh Kudus dalam berupa burung merpati. Nah, jadi maksud satu itu yang saya bilang itu satu keilahian, satu rencana, satu sifat. Nah, seperti itu. Brother Enco. Ya, gimana? Bisa bahasa Inggris nggak? Oh, bacakan. Bahasa Indonesia Bang Kores. Nggak bisa ya? Di Australia cocok. I know speak English. Dia harus Begini Bang Enko. dia harus Bang Enko diskusi tadi dengan orang mengatakan, Australia. Bang Enko tadi mengatakan bahwa satu rencana. Padahal jelas sekali Allah tidak pernah merencanakan anaknya bakal disalib. Nah, kalau memang itu satu rencana, kenapa Yesus minta pertolongan? Oh iya, Artinya- brother. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Gimana? Izin turun, Bu. Ada yang izin turun? keperluan Siapa ya? sedikit. Ya. Saya. Turun, ya silakan. Oh iya. Hati-hati Mas. Ya ada sangunya nggak? Yo, yang agama Kristen yang mau naik, yang mau diskusi silakan naik agama Kristen. Jadi gitu Ini- Bang Enko ya. Nuh. Ya, silakan. Ini aku bacain dulu ya. Ini tadi 1 Silakan. Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang berkesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah ini ada footnotes nih. Ini dari BibleGetaway.com, sama juga bisa dilihat di BibleHub.com dengan edisi NIV, New International Version. Di sini ada footnotes. Nah footnotes ini kita akan taruh ke terjemahan. Ya, Nah silakan. ini kita udah taruh ke terjemahan ya. Nah sekarang kita tinggal baca terjemahannya. Silakan dibacain, Brother Enco. Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus dan ketiganya ada. Ya, betul itu ya, sama aja. Nah terus coba dibaca dalam kurungnya.
tidak ditemukan dalam manuskrip Yunani. Nah, ini saya nggak tahu kalau soal itu. Ya, jadi itu baru ada paling cepat. Vulgata itu kan abad ke-14 ya. Vulgata itu Bible yang sebelum bahasa Inggris yang berbahasa Latin. Jadi pertama itu kan Yunani original teksnya, diterjemahkan ke Latin, lalu diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris. Nah, ini di Vulgata itu baru ada. Nah, Vulgata itu abad keberapa? Abad ke-14. 1 Yohanes 5 nomor 7 dan 8 itu adalah dalil sisipan yang baru ada di abad ke-14. Oke, Gitu oke, sih. anggaplah itu tidak ada ayat yang itu. Tapi kan Thank you. makanya saya ucapkan tadi yang pada saat di salib itu. Pada saat Yesus dibaptis itu bisa dibaca ayatnya. Terus pada saat Stefanus dilempari batu yang sebelum dia mati, aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwa oknumnya itu berbeda. Itu Yeskiel, Gimana? anak manusia kan? Itu di kisah 7, Bang. Iya. Kalau di perjanjian lama, Advent kan ya, percaya perjanjian lama ya. Di perjanjian lama yang sering disebut anak manusia itu, yang mempunyai panggilan spesial anak manusia itu Nabi Yeskiel. Iya, iya. Itu Yeskiel itu. Nggak mungkin Yeskiel itu di surga. Nggak ada catatannya. Yeskiel ke surga kok. Coba ada catatannya. Ada, tunggu ya, aku cariin. Iya. Aduh, sakit. Nah, ini di Stefanus nih ya. Ya, itu kisah para apostol 7 kan. Ya, Pas dia mau dihukum mati. ya. Tunggu, masih loading. Masih loading. Iya, lama banget loadingnya. Lanjut aja dulu. Banting, banting biar normal banting. Banting atuh banting. Banting. Bakar. Ya udah cepetan sekarang. Jangan, masih kredit. Ya, itu sebenarnya banyak di dalam Wahyu 4 juga ada. Itu lagi berbicara mengenai di Wahyu 1 ayat 3 juga, di Ibrani 1 ayat 3. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Banyak. Kalau Ibrani 1 ayat 13, duduklah di sebelah kananku, banyak. Ya, intinya bahwa Yesus dan Bapa itu beda oknum. Nah, itu bukan hanya dari kisah 7, banyak di Wahyu pun sama. Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia itu ya. Nah, itu Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Nah, itu banyak sebenarnya. Itu semuanya duit tunggal, belum tritunggal. Ya, kalau di di Yohanes juga banyak. Yohanes 16 ayat 13. Banyak lah ini mengenai Roh Kudus juga itu. Iya, Roh Kudus dia selalu bermain sendiri dia. Ya, jadi kan makanya kan saya bilang memiliki tugas berbeda. Kalau Roh Kudus kan untuk menjamah hati, misalkan seseorang mau berbuat dosa, Roh Kudus. Nah, Bapa itu kan sebagai hakim, Yesus itu sebagai pembela. Nah, walaupun tetap inti dari Alkitab itu berbicara mengenai Yesus, sebenarnya Yesus kuncinya. Nah, itu. Ya, cuman rasa-rasanya Roh Kudus itu seperti dianaktirikan gitu, karena
Yesus tuh nggak pernah berdoa kepada Roh Kudus, selalu berdoa kepada Bapa. Iya, karena kan apa ya statusnya seperti itu. Kalau untuk apa penjelasan lebih lanjut, kalau yang saya tidak tahu, saya akan katakan tidak tahu. Saya tidak Itu. tahu. Ini memang kita mesti kaji lebih jauh mengenai hubungan antara ketiga pribadi yang disamaratakan ini gitu. Karena jauh pemahaman aku dan pembelajaran aku tentang Biblos itu selalu bersolok karir Roh Kudus itu. Kalau misalkan di Islam tuh ada hadis ya. Ya, Kalau hadis itu yang nulis siapa? yang nulis itu imam ahlul hadis. Nah, oke gitu ya. Nah, kalau di Kristen Advent, nah ini ya, mungkin kalau di Kristen lain nggak akan ada memang. Nah, ada yang disebutkan karunia nubuatan. Nah itu. Seperti apa itu? Nah gini, di Alkitab itu kan ada 5 bahasa ya. Bahasa biasa itu ya mengenai cerita-cerita Alkitab biasa. Bahasa perumpamaan itu ya perumpamaan Tuhan Yesus. Bahasa contoh dan contoh saingan itu maksudnya adalah contoh Elia itu adalah contoh saingan dari Yohanes Pembaptis, contohnya Elia. Nah itu. Ada yang disebut dengan bahasa gambar-gambar atau nubuatan. Contohnya itu kalau abang baca Daniel dan Wahyu itu semuanya simbol-simbol. Nah itu. Nah jadi pada dasarnya kalau bahasa biasa itu kan kita baca biasa bisa langsung memahami. Nah tapi kan ada bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Terutama mengenai bahasa nubuatan. Kalau abang baca Daniel 7, Daniel 8, Wahyu 13 berbicara mengenai binatang-binatang. Nah itu ya. Kalau Daniel 12 ayat 4 kan dibilang meteraikan dulu nanti orang akan menyelidiki dan akan dibukakan di akhir zaman. Aku jadi keingetan, my brethren. Advent ya, ini kan Advent ya. Advent tuh pasti tahu yang soal ini loh. Wahyu 16:13. Dan roh naga itu mengeluarkan 3 roh najis yang menyerupai katak. Silakan, tafsirannya apa tuh? Nah gini, di 2 Petrus 1 ayat 17. 20 dan 21. Nubuatan itu tidak boleh diinterpretasikan pakai pikiran sendiri. Nah itu hanya orang-orang yang berbicara dalam nama Allah. Nah, seluruh isi Alkitab itu kan ditulis oleh nabi-nabi dan rasul ya. Rasul itu sebenarnya bisa disebut nabi, tapi spesialnya rasul itu yang dipilih langsung oleh Yesus atau murid Yesus. Itu kan jadi intinya Daniel ini kan wahyu kan simbol-simbol. Setiap orang Kristen kalau abang tanya satu-satu pasti pada kebanyakan nggak tahu. Kalau misalkan menjawab, pasti tafsirannya beda-beda. Betul. Nah, betul ya bang ya. Nah, Betul. tentunya sesuai dengan Amos 3 ayat 7, Tuhan tidak akan menyatakan keputusannya tanpa disampaikannya kepada hamba-hambanya para nabi. Contoh pada saat Yusuf mendapatkan mimpi, ya si Firaun, kenapa hanya bisa Yusuf saja yang menafsirkan? Ya, Daniel Nebukadnezar bermimpi, kenapa hanya Daniel? Orang lain tuh nggak bisa. Nah, karena hanya orang-orang khusus aja yang bisa memahami. Nah, itu nubuatan. Jadi tentunya kitab Daniel dan Wahyu khususnya itu tidak bisa dipahami oleh orang-orang umum. Nah, itu. Tapi harus nabi yang bisa menjelaskan. Nah, itu penting. Oke, Nah, jadi lanjut. ya, kalau dibaca di Efesus 4 ayat 11 kan ada rasul-rasul, ada nabi-nabi. Nah, itu. Jadi pada dasarnya setelah rasul-rasul itu ada disebut dengan nabi-nabi akhir zaman. Langsung aja ke roh katak, ayo. Nah, nabi-nabi akhir zaman abang itu bisa searching ya. Ellen G. White dan juga Victor T. Hotef. Oke, siap. Tahu Ellen G. White yang bikin Mormon ya? Bukan, Ellen G. White pendiri gereja Advent. Oh, iya maaf salah. Itu kan cewek kulit hitam kan? Oh, tidak, dia bule. Tapi Oke. bang gini bang, abang cari tahunya jangan di googling. Pasti abang cari tahunya langsung dari tulisannya langsung. Iya. Gua udah cukup mempelajari yang soal itu. Cuma yang gue pengen tahu roh katak ini tuh siapa aja? Silahkan. Nah, sebentar dulu belum selesai. Nah, tapi Nyonya White, Ellen G. White sendiri pun itu dia tidak menjelaskan Daniel dan Wahyu secara rinci. Dia hanya menjelaskan Daniel 8 ayat 14 mengenai pembersihan bait suci. Nah, dan setelah itu yang bisa menjelaskan itu adalah Victor T. Hotef. Nanti abang kalau mau itu misalnya saya kasih tahu apa namanya linknya. Nah, Oke. jadi 7 belah ini, nah ini ya, 7 belah ini adalah
hukuman-hukuman bagi kepada orang-orang yang menolak kabaran. Tapi ya paham tidak paham ini menurut versi Advent ya. Versi Oke. ya. Jadi gini. Kalau di Advent itu ada yang disebutkan pekabaran 3 malaikat. Wahyu 14 ayat 6 sampai ayat 7 sampai 12. Pekabaran pertama itu takutlah akan Allah karena akan tiba penghakimannya. Nah, itu dibawakan oleh William Miller. Pernah dengar nggak? Enggak, itu pasti nabi-nabinya Advent semua itu. Cuma yang James White, yang White doang yang gua pernah baca sekilas. Nah, itu. Nah, jadi si William Miller ini dia menafsirkan bahwa Yesus itu akan datang pada saat tahun 1844. Sesuai dengan Daniel 8 ayat 14. Ya kan? Nah, setelah itu ternyata perhitungannya salah. Awal perhitungannya 1843 dulu. Tahun 1843 Yesus tidak datang. Bunyilah malaikat kedua sudah roboh Babel. Nah, jadi pada saat itu si William Miller menafsirkan lagi ternyata 22 Oktober 1844. Nah, ternyata orang Kristen itu menolak pekabarannya. Nah, disebut sudah roboh Babel maksudnya adalah orang-orang yang berhari Minggu itu sudah ditolak sebagai umat Tuhan. Jadi orang-orang yang bergereja hari Minggu itu sudah ditolak sebagai umat Tuhan karena menolak pekabaran William Miller. Cakep. Setelah itu pekabaran malaikat ketiga itu 1844 kan gagal tuh 20 Oktober. Nah, ada Ellen G. White namanya yang si abang cerita tadi. Nah, dialah yang menjelaskan mendapatkan hayal mengenai bahwa 1844 itu bukan maksudnya 8 Tuhan Ka'bah ini akan dibersihkan dalam keadaan yang wajar. Itu bukan Yesus datang ke bumi. Ternyata Yesus pindah dari ruang suci ke ruang yang maha suci untuk membersihkan nama-nama orang umat-umat Tuhan, memisahkan yang dari zaman Adam yang tidak selamat, namanya dicoret dalam buku kehidupan, dosanya yang tetap. Kalau yang selamat, namanya tetap dalam buku kehidupan, dosanya dihapuskan. Nah, 1844 setelah itu hari Sabat dikembalikan. Itu ada nubuatannya Bang di Daniel 12 ayat 11 dan 12. Nah, jadi tadi siapa abang yang cerita tuh kan